Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai aplikasi Adobe InDesign. Apa itu Adobe InDesign? Adobe InDesign adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mendesain brosur, buku, majalah, dan digital publishing lainnya ya. Bagaimana sih cara menggunakan Adobe InDesign? Oke, materi kita kali ini kita hanya mempelajari cara membuat dan membuka serta menyimpan dokumen Adobe InDesign ya. Untuk membuat dokumen ya atau project di Adobe InDesign, kamu dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan file new dokumen ya, atau kamu juga dapat menggunakan tombol create new. Maka kalau ditekan nanti akan muncul dokumen sebagai berikut. Oke, di sini adalah dokumen ya. Setelah diklik tombol create new, maka akan muncul suatu jendela seperti ini ya. Di sini kita dapat melihat ada recent, ada save, ada print, ada web, ada mobile ya. Apa sih semua ini? Ini adalah dimensi atau jenis kertas yang biasa yang nantinya akan kamu gunakan. Contohnya ya, di sini ada recent. Recent ini apa? Recent ini adalah kertas atau ukuran kertas atau dimensi area yang sering kamu gunakan atau yang telah kamu gunakan terakhir kali gitu ya. Ada juga shape, ini nanti kamu dapat membuat ukuran sesuai yang kamu inginkan dan dapat disimpan ke dalam shape ya. Atau kamu bisa menggunakan namanya print. Print ini adalah ukuran standar print ya, atau ukuran kertas standar internasional gitu ya. Misalnya seperti ini, ada letter, ada legal, ada tabloid, ada A4, A5 dan seterusnya gitu ya. Atau juga kamu dapat menggunakan ukuran web seperti ini ya. Misalnya ukuran web 800 kali 600 pixel, letter A4 dan lain-lainnya gitu ya. Atau kamu juga dapat menggunakan dimensi ukuran untuk handphone ya. Contohnya untuk iPhone. Ini iPhone ini dimensinya ada 1125 kali 2436 pixel ya. Di sini kamu dapat menggunakan macam-macam ukuran handphone gitu ya. Jadi kalau mau desain nanti diperuntukkan untuk handphone, kamu dapat menggunakan ukuran yang disediakan ya. Namun kalau kamu mau menggunakan ukuran yang di luar standar yang telah diberikan, baik itu nanti shape, print, web, dan mobile, kamu dapat menggunakan ukuran tersendiri dengan mengganti dimensinya di width dan height gitu ya. Width dan height. Jadi kamu bisa menggunakan, misalnya kamu mau pakai 1225, tinggal klik ini aja kali 2436 ya. Jadi ini harus langkah awal yang kamu tentukan. Target kamu nantinya berapa besarnya, atau berapa sentimeter, atau berapa pixel gitu ya. Oke, di sini ada nanti nama filenya atau nama projectnya. Misalnya kita buat project pertama ya, project pertama seperti ini ya. Oke, ini yang akan digunakan nanti sebagai nama filenya ya, atau nama projectnya. Baru di sini di samping width ini ada yang namanya unit ya. Unit ini seperti satuan atau ukuran lah, ukurannya gitu ya. Jadi di sini unitnya itu pixel ya. Kamu dapat menggunakan unit yang lain, misalnya kamu bisa gunakan poin atau pikas atau inci atau milimeter atau sentimeter atau
Cereros ya, atau Agates gitu ya. Jadi kamu bisa gunakan sesuai dengan keinginan kamu ya. Contohnya saya mau pakai sentimeter nih ya, ini. Oh, jadi 1225 tadi itu ukurannya 43 cm gitu ya. Oke, baru nanti di sini ada namanya orientation. Orientation itu nanti bentuk dari kertas kamu, apakah dia tegak atau nanti dia miring ya, miring gitu. Nanti yang digunakan untuk pada saat pengeprinan sini ya, apakah dia tegak ataupun nanti miring ya. Baru di sini ada nanti yang namanya page ya, page ya. Jadi jumlah halaman yang dibutuhkan ya. Ingat ya, di sini kita Adobe InDesign ini digunakan untuk buat brosur, buku, majalah dan lain-lain ya. Tentunya nggak mungkin hanya satu halaman ya. Brosur minimal ada 2 halaman gitu ya. Kalau buku ya pastinya puluhan halaman gitu. Jadi kita bisa tentukan di sini berapa jumlah page-nya gitu ya. Contohnya ini 2 gitu ya, ataupun 4 ini ya. Gitu. Baru di sini nanti ada yang namanya kolom. Apa itu kolom? Kolom ini ya jumlah kolomnya nanti. Misalnya kamu mau buat brosur. Brosur itu kan satu lembarnya dibagi menjadi 3 bagian. Artinya kita buat 3 kolom gitu ya. Kalau buku ada berapa kolom? Ya tergantung. Ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom. Kalau majalah biasanya 3 ya, 3 kolom gitu ya. Nanti tergantung kebutuhan kamu berapa kolom yang digunakan. Contoh nih saya pakai 2 deh, 2 dulu. Ini contoh, hanya contoh gitu ya. Baru di samping kolom ini ada namanya kolom gutter. Kolom gutter ini apa sih gunanya? Kolom gutter ini gunanya untuk memberikan jarak antar kolom ya. Misalnya kamu pakai 2 kolom, untuk memisahkan antar kolom itu disebut gutter. Nanti bisa kita lihat di lembar kerjanya nanti ya. Oke, baru ada yang namanya margin. Apalagi ini margin? Margin adalah batas ya, batas dibolehkannya nulis tuh. Misalnya kita pakai margin topnya 1,27 cm, bottomnya 1,27 cm, leftnya 1,27 cm, rightnya 1,27 cm. Maka nanti diperbolehkan pengetikan itu 1,27 meter dari atas dan dari kiri 1,27 meter ya. Artinya area dibolehkannya mengetik itu mulai dari 1,27 cm dari atas dari kiri itu, dan berakhir di 12,7 sebelum sebelah kiri dan 1,27 sebelah kanan gitu ya. Jadi ini hanya area pengetikan ya, membatasi area pengetikan. Baru selain margin ada juga nanti yang namanya bleed. Bleed ini apa? Bleed ini adalah bagian yang digunakan untuk pemotongan gitu ya. Jadi nanti kan bukunya pasti akan dipotong tuh ya. Jadi kita memberikan area pemotongan itu menggunakan yang namanya bleed. Di sini contohnya saya pakai 1 cm untuk bleednya ya, 1 cm. Oke, kita coba untuk create dokumennya, nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke ya, jadi ini tadi dokumen kita ya. Tadi kita pakai
ininya, dokumennya tadi. Lebarnya ini 43 cm tadi ya, 43 cm dengan ketinggian 85 tuh, 85 cm ya. Ini ukuran apa ini? Ukuran mungkin spanduk lah, udah ini udah masuk kategori spanduk atau X banner ini ya. Di nanti kita sesuaikan aja ukurannya berapa ya. Dan kita tadi pakai yang namanya 2 kolom ya. Ini ada 2 kolomnya nih, ada 2 kolomnya ya. Dan kita tadi pakai yang namanya bleed ya, bleed ya, bleed yang mana itu? Nah, ini yang garis merah nanti ini ya, ini garis merah. Jadi nanti antara ini ya, dari garis merah ini ke garis putih ini nanti akan tercetak putih nantinya di kertas. Itu menandakan nanti itulah bagian sisi yang akan dipotong oleh finishing percetakan gitu ya. Oke. Nah, ini tadi jarak gutternya tadi 1 cm ya, jarak antar kolom disebut gutter tadi nih. Ya, ini disebut gutter ya. Jadi inilah area kerja dari Adobe InDesign ya. Tadi kita pakai yang namanya page-nya 4 ya, 4 page seperti ini. Nah, itu 4 page seperti ini ya. Nanti kita bisa buat halaman-halaman, dan tadi saya pakai portrait jadi ya seperti ini. Oke ya. Oke, lalu gimana cara simpannya? Simpannya cukup nanti kamu file, save ya, save. Tentukan lokasi yang kamu inginkan. Misalnya saya di dokumen ya, jadi saya punya nama itu project pertama ya. Format untuk InDesign itu InDD ya, InDD. Jadi di sini ada formatnya itu InDD, artinya InDesign ya. Lalu di sini kalau kamu mau pakai yang terbaru itu formatnya yang ini nih ya, dokumen ya, dokumen, setelah itu save. Oke. Oke ya. Oke, untuk close sendiri seperti ini ya. Di sini ada exit ya, close ya. Kamu bisa close aja yang ini ya. Nah, ini. Oke, ini close ya. Close bukan menutup aplikasi Adobe-nya, hanya menutup lembar kerja ya. Jadi untuk mensimpan tadi sudah. Kalau untuk open ya, membuka dokumen yang sudah pernah disimpan, nanti di recent ya, di halaman home nanti ada namanya recent ya. Di sini tadi ada nih project kita yang terakhir kali yang kita buat gitu ya. Itu dia ya, yang terakhir kali kita buat akan tampil di home. Atau kamu juga bisa menggunakan tombol open ini ya, ataupun file open ya, open aja. Kalau recent nanti bakal muncul di sini juga sama ya, pakai open, mana tahu dia waktunya sudah lama ya, open, sehingga kamu cari di mana lokasi file InDesign tadi ya. Tadi project pertama seperti ini. Oke, ini sudah terbuka. Oke, sampai di sini dulu ya perkenalan Adobe InDesign. Semoga jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.